Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas akuntansi 2E yang beranggotakan saya sendiri, Yuni Lestari dengan NIM 215221181. Perkenalkan, saya Hepida Novita dengan NIM 215221190. Perkenalkan, nama saya Ani Raudatul Jannah, NIM 215221198. Perkenalkan, nama saya Delia Eva Puspita, NIM 215221199. Perkenalkan, saya Amelia Bunga Cahyang Tias dengan NIM 215221202. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang komunikasi formal. Ini adalah anggota kelompok 8 dari kelas akuntansi 2E. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi formal. Komunikasi formal adalah gaya komunikatif yang digunakan dalam konteks profesional dan institusional. Ini adalah metode yang diatur di mana kata-kata sehari-hari tidak diperbolehkan karena nada yang digunakan harus selalu berbudaya dan aseptik. Demikian juga, kita juga dapat menyebut komunikasi formal sebagai aliran informasi yang terjadi antara tingkat yang berbeda dalam hierarki organisasi dan yang akan dibingkai dalam seperangkat norma yang telah disebutkan. Alur komunikasi formal dapat terjadi secara lisan atau tertulis. Umumnya, interaksi yang diselesaikan secara singkat dilakukan dalam percakapan lisan. Namun, komunikasi yang membutuhkan informasi yang lebih luas atau kompleks biasanya dipilih untuk menulis dan mengirimkannya ke lawan bicara melalui rute yang dipilih seperti surat edaran, email, surat pos, memorandum, dan lain-lain. Selanjutnya, batasan-batasan dalam komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Kekurangan komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditunjukkan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari atasan hingga bawahan. Maka dari itu, dalam penyampaian pesan perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dalam kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. Materi selanjutnya yaitu C. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal tidak sering atau minim dipakai. Materi selanjutnya, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan dan unitnya. Bersesuaian dengan namanya,
Komunikasi diagonal ini berlangsung secara menyilang, tidak terstruktur ke atas ataupun ke bawah seperti arah komunikasi organisasi kebanyakan. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Namun, arah komunikasi yang satu ini tidak berlaku dalam sebuah organisasi atau kelompok dengan skala yang kecil, melainkan lebih sering berlaku dalam organisasi atau kelompok dengan skala yang besar, karena keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya akan lebih kompleks adanya. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Bentuk komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun, komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Materi yang ketiga, yaitu keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun organisasi. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang besar, untuk mendapat komunikasi dengan manajer puncak, harus terlebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Kemudian, dilihat dari sudut pandang suatu perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi, karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tingkatan level dalam struktur organisasi. Semakin sedikit kaitan dalam jalur komunikasi, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Struktur organisasi yang mendatar dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentang kendalinya akan dapat membantu mengurangi terjadinya distorsi. Sekian presentasi dari kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.